Jadi cair, ada yang melalui udara, melalui darat, melalui laut, merata semuanya ke seluruh pelosok-pelosok Indonesia. Ini satu kekuatan yang besar. Nomor 2, kita menyaksikan sendiri. Allahu Akbar. Sebelum itu kota-kota besar atau kota-kota yang hidup gemerlapan dan desa-desa seperti daerah yang mati oleh peristiwa Idul Fitri. Kota yang besar-besar yang tadinya seperti kota hidup dibikin menjadi kota mati, lengang, sepi. Baik pun Jakarta, Surabaya, hanya tinggal saksi-saksi bisu, rumah-rumah, jalan-jalan yang tersusun hanya seperti saksi bisu. Yang hidup dibuat mati. Kemudian desa-desa yang tadinya seperti tidak ada kegiatan kosong menjadi hidup karena meratanya orang-orang yang di kota-kota besar. Yukhrijul mayyita minal hayyi wa yukhrijul mayyita minal hayyi. Yang hidup bisa menjadi mati, yang mati menjadi hidup. Itu gambaran kekuatan peristiwa Idul Fitri. Id kembali, fitri adalah sifat asli manusia. Dari situlah kemudian bertahun-tahun saya selidiki di mana letak kekuatan Idul Fitri, berapa triliun uang semebar di seluruh Indonesia. Lama saya menyelidiki di mana. Di antaranya saya temukan satu di Fitratul Iman, 2 di Fitratul Rahim atau santun, 3 di fitrat silaturahmi, 4 di fitrat sedekah. Kumpulnya kekuatan 4 fitrat itu mengglobal menjadi kekuatan yang kita saksikan tiap-tiap Idul Fitri. Dari situlah kemudian saya ambil hikmahnya, kekuatan santun, rahim, kasih sayang, saya ambil untuk menjadi ciri khas Siddiqiyah. Kemudian kekuatan silaturahim, bukan hanya silaturahim sesama hidup, sampai silaturahim kepada orang-orang yang wafat yang dahulu, yaitu
sama ziarah ke makomnya, ingat kepada nenek moyang kita. Itu kekuatan saya ambil. Kemudian kekuatan sedekah, sebagaimana tersebut dalam hadis, as-sadaqatu syai'un ajibun. Sedekah kekuatan yang menakjubkan, itu saya ambil. Saya ambil kekuatan silaturahim, kekuatan santun, kekuatan sedekah saya ambil, saya jadikan ciri khas Siddiqiyah. Itu sumbernya. Dari di sini tidak perlu saya sampaikan hadis-hadisnya, terlalu banyak hadisnya. Nanti antaranya itu nanti para pendengar tidak paham. Itu sumber ciri khas Siddiqiyah S3, santun, silaturahim, sedekah. Kemudian 3 ciri itu direalisasi di dalam organisasi Siddiqiyah. Alhamdulillah. Walaupun masih kecil, tapi sudah tampak 3 kekuatan yang manunggal itu. Jadi tri manunggal jati, santun, silaturahim, sedekah. 3 itu tri manunggal tapi bersifat sejati. Disingkat tri manunggal jati. Manunggalnya santun, manunggalnya silaturahim, manunggalnya sedekah. Sampai sekarang ini bagaimana? Kita saksikan sendiri terhadap warga Siddiqiyah yang ada di Indonesia. Semangat santun, semangat silaturahim, semangat sedekah, semangat sosialnya, semangat tolong menolong, semangat cinta tanah air, semangat mensyukuri nikmat kemerdekaan, semangat mensyukuri nikmat berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia, sampai mengimbas kalau bulan Maulud mengadakan santunan yang bersifat nasional di samping santunan yang bersifat parsial. Bagaimana kalau mensyukuri kemerdekaan, semangat sedekah, menolong orang-orang yang fakir, ngurusi orang-orang yang sudah terlantar, dibangunkan rumah layak yang sampai sekarang sudah 1000 rumah, mungkin lebih, dengan tidak sedikit biaya. Itu pun keajaiban
keajaiban yang timbul dari 3 ciri khas Siddiqiyah itu. Kalau orang mempunyai harta benda banyak, membangun gedung-gedung, itu masalah biasa, bukan takjub, tidak menakjubkan. Tapi kalau orang tidak ada yang kaya, ekonominya pas-pasan, pas entek, pas oleh, pas entek, pas oleh, pas-pasan, gali lubang, tutup lubang. Kalau menggali kebesaran, tutupnya gak cukup. Tapi kok membangun semangat, membangunkan rumah untuk orang-orang fakir miskin, ini menakjubkan, ketakjuban. Coba berapa organisasi yang besar di Indonesia ini, baik pun yang bersifat Islam maupun yang tidak, mana ada tiap-tiap mensyukuri kemerdekaan Indonesia ini yang bangun rumah ini, mana? Teliti saja, partai-partai begitu banyak, mana? Nah, bukan partai saja, organisasi mana? Sedangkan warga Siddiqiyah tidak pernah minta bantuan kepada pemerintah, tidak minta bantuan kepada lainnya, murni dari warga Siddiqiyah sendiri. Padahal ekonominya pas-pas, kok bisa ya? Ini takjub. Kalau memang kaya, biasa. Tapi kadang-kadang belum punya rumah sendiri, ikut bangun rumah. Sampai ada yang saya dengarkan itu nggak ada sepeda motor. Nah, begitu semangatnya. Ini semangat timbulnya dari 3S itu. Jangan takut. Belum ada. Mana organisasi besar Islam, organisasi lain yang santunan bersifat nasional, mana? Ya ada. Hanya di Siddiqiyah. Itu timbulnya juga dari 3S itu. Allahu Akbar. Saya gali dari peristiwa Idul Fitri. Semangatnya santunan. Akan bangun rumahnya saja santunan. Selesai santunan. Nyunatno anake santunan. Terus santunan. Santun, hatinya itu santun, lemes. Dan mempunyai sikap. Kebaikan apakah yang saya sumbangkan kepada negara? Itu rata-rata. Bukan kebaikan apakah yang saya terima dari negara, tapi kebaikan apakah, manfaat apakah yang saya sumbangkan kepada negara. Nah, itu sikapnya. Juga sikap yang timbul dari 3 ciri khas itu tadi. Bayangkan ini saja yang dari Jombang saja, yang menerima zakat sampai 22.000. Itu baru deh. Belum kalau santunan nasional. Dan semangat membangunnya itu. Padahal organisasi masih kecil ini. Membangun gedung-gedung Jamiatul Mudzakirin begitu banyaknya, tidak sedikit biaya. Bangun monumen Hubbul Watan
di mana-mana tidak sedikit biayanya. Padahal tidak pernah minta bantuan kepada apalagi bantuan dari luar negeri. Kalau dapat bantuan dari luar negeri banyak itu, megah-megah itu bukan takjub itu. Siapa tidak bisa membangun kalau ngatong aja gitu. Tapi jadi kebanggaan sebuah pesantren bangga dapat bantuan dari Libya, dari Emirat Arab, macam-macam dibangun bangga. Jadi kebanggaan, bantuan naik kok dari kebanggaan gitu. Hadis menerangkan yadul ulya afdalu min yadis sufla. Tangan di atas ini lebih utama dari tangan ngatong. Ini hadis. Makanya banyak organisasi lain itu takjub. Kok bisa ya Siddiqiyah itu? Apa mungkin dapat bantuan dari luar negeri loh, macam-macam dugaan itu, tapi diselidiki gak ono. Timbulnya dari kesadaran yang kesadaran dari 3 ciri khas itu. Jadi jangankan orang luar Siddiqiyah paham, orang dalam Siddiqiyah sendiri akan tidak paham kok. Tasik kata sih bukan paham. Tapi cuma rene gak paham ya di pusat mawon takjub mboten ndak mawon. Takjub. Aneh bin ajaib. Jadi 3 kekuatan itu sumbernya. Dan sumber itu saya gali dari peristiwa Idul Fitri. Alangkah besarnya kalau terus itu nanti berkembang. Insya Allah Indonesia akan cepat adil makmur. Jadi Siddiqiyah ini hanya mengemukakan fakta bicara, bukan bicara tanpa fakta. Tidak pernah janji-janji betul nanti. Kowe nek ana Siddiqiyah ngene-ngene mboten nate janji. Dan ikhlas. Ikhlas. Tidak pernah sampai tidak terbatas oleh agama apapun. Dan perlu disantuni, perlu disedekah, ya disedekah. Bukan umat Islam saja yang takjub terhadap organisasi tidak, sampai pihak lain agama pun takjub. Tapi apa karena itu kemudian warga Siddiqiyah itu tambah melarat? Boten tambah melarat. Walaupun tasik gali lubang tutup lubang tapi gak melarat. Karo santunan itu boten kapok-kapok ora. Nah, itu menunjukkan barokah, itu menunjukkan keajaiban. As-shadaqatu syai'un ajibun. Untuk itu saya terima kasih kepada kesadaran warga Siddiqiyah. Dan kesadarannya warga Siddiqiyah itulah yang menjadi obat kepayahan saya, keprihatinan saya terobati oleh timbulnya kesadaran warga Siddiqiyah. Tarekat yang dianggap sah, sahih, muktabaroh di Indonesia ini ada 44 tarekat. Dan tarekat Siddiqiyah, tarekat yang tidak dianggap muktabaroh, malah dianggap haram diamalkan. Nggih mboten napa-napa wong dek sing ngaramaken piyambake mboten napa-napa.
Karena Gusti Allah. Nah, tapi sekarang fakta bicara Tarekat 44 yang hidup terus berkembang dan munculkan karya-karya dan peduli terhadap orang-orang yang mana? Yang mana? Hanya satu saja. Tarekat itu ya. Fakta bicara Baharom babi yang jelas Siddiqiyah ada dan keberadaannya bisa diterima oleh masyarakat. Saya gali dari Quran hadis, bukan empek-empek ijo didol surinda. Akhirnya ya bagaimana? Kalau dulu kebencian itu ditumpahkan kepada Siddiqiyah, benci. Tapi sekarang alhamdulillah kebencian itu mulai tipis. Kula niku niku pun jelas alumni Njoso nggih. Alumni tamak mboten diakur alumni Pak. Tapi saat ini alhamdulillah diakoni. Walaupun kula mboten butuh diakoni ya ngene. Kula mboten butuh muktabar, butuh yakin. Yakin. Apa artinya kita gembira? Dianggap benar, dipuji-puji. Kalau bagi Allah itu salah, tidak ada artinya. Apa artinya bagi Allah benar dikatakan salah bagi orang-orang banyak? Tidak ada artinya. Yang penting kita indallah, minallah, ilallah, fillah. Dengan itulah nanti akan kekuatan timbul dari 3 ciri khas utama: tampak, jelas. Walaupun warga Siddiqiyah yang akhir-akhir ini baru saja, tapi tidak apa-apa, riak sedikit-sedikit karena dikopiak masalah politik. Kenapa? Kopiak sana, kopiak sini, betul apa-apa. Tahu betul terpengaruh, terpengaruh. Dan sekarang semangat Idul Fitri ini memaafkan, hormat menghormati, dan maaf memaafkan, kecuali masalah utang. Utangnya kita maafnya gak ada wah enak. Utang yang nyaur maaf memaafkan, hormat menghormati, semangat santun, semangat bersatu. Jadi gesekan sedikit-sedikit cuma betul napa-napa, cuma sedikit-sedikit saja gitu. Maklum sama kayak partai gitu. Kayak partai. Bagi Siddiqiyah dibebaskan, bebas milih yang mana, itu hak tiap-tiap warga negara. Kula mboten mendukung, cuma ndongakno slamet dunya akhirat. Ndongakno tok mboten mendukung, mulane kula mboten melok nyoblos. Dukung mendukung. Sing teko ya tak dongani, kepengin njaluk donga tok kok. Tapi nek njaluk penting mendukung, oh mboten. Mboten terlibat teng ngriku kula niku. Jadi niku sikape wong tasawuf.
Wong tasawuf kaya kula niki kan condong ten tasawuf. Dadi guru tarekat Sidi iya. Jadi kuwi gampang dipengaruhi niku. Nek sampeyan dipengaruhi lah murid piye sak mono kae ku enggak. Mulak buyar rak kau dadi utuk kabeh lan. Murisite dadi utuk apa maneh. Tanggung jawab kula niku berat, tanggung jawab dunia akhirat. Mboten dunia tok. Dunia akhirat. Dadi niku paling awan nanti disidikian niku sing ditanyakan niku mesti kurang takon. Kenapa murid kok ngene. Ape wong sidikan iku mangken to. Atau saya mung tar ngeten kok ngoten nggih. Nek gak tepak kula jero. Jero nggih. Kira-kira sampeyan wis metu pamane dihukum neraka cip metu kula sing suwe. Mergo ape niku nyangkut kula. Tapi nek bener wah akeh kula karo sampeyan. Enggak perlu meri kali kula. Ana pikiran hanya satu mboten nanten kono akeh kakan pikiran mboten nanten. Kula iki mboten nate kok kampen masih tok pikiran kula niku. Sing kula pikir kata mikir ngene pula mikir warga sedikan niku sak Indonesia napa. Mikir bangun, mikir organisasi, mikir. Masya Allah. Sampai gini ke lho. Diaturi mbok menawi kersa maca khutbah Idul Fitri nang Masjid Agung lamongan mboten saged. Pengger-pengger sing mbayang teko adat sembayang Idul Fitri teng mriki ya. Ngene kula tinggal wala mboten saged. Pengger kok pun ada kiyaine kok pun ana. Pun ngrika mawon ngoten. Aku lah nggak tetep mriki. Kula mboten terlibat karo perselisihan masalah rukyat, masalah hisab mboten. Kalau nggak mengikuti otoritas saja. Kalau otoritas yang ngumumno, pemerintah yang ngumumno ya melak, hormati ngaten mawon kula niku. Melak. Niki sikap sidiga ngeten niki. Oleh sebab niku kula matur nuwun sampean dengan susah payah ibadah menyampaikan zakat fitrah. Mungkin sampai subuh menit besok moko durung mari kira-kira. Dengan susah payah niki jerih payah sampean akan dibalas oleh Allah Ta'ala dengan balasan yang besar. Iki perlu kula dongani ya mudah-mudahan Allah meridhoi kepada apa yang kita kerjakan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdalillah fi ni'mal kafir. Ya rabbana lakal hamdu wa minal mustaqim. Allahumma zidna wa la tanqusna. Allahumma zidna wala tanqusna. Allahumma zidna wala tanqusna. Allahumma akrimna wala tuhinna. Allahumma akrimna wala tuhinna. Allahumma akrimna wala tuhinna. Allahumma atina wala tuharrimna. Allahumma atina wala tuharrimna. Allahumma atina wala tuharrimna. Allahumma asirna wala tu'assir alaina. Allahumma asirna wala tu'assir alaina. Allahumma atina. Allahumma asirna wala tu'assir alaina. Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Allahumma la aisha illa aishul akhirah.
Allahumma la ansya illa aisyil akhir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma khatim lana bil iman, Allahumma khatim lana bil Islam bi jahi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.